adik-adik, gimana kabarnya? Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Ku di Tanganmu. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saat ini kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin rasa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang panjang, kasih yang lebar, dan kasih yang dalam. Kita memuji Tuhan kembali, kita mau naikkan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Samuel Kecil.
yang kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Dari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Ikuti doa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap hati kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, hari ini saya akan bercerita tentang Kain dan Habel. Ada yang udah tahu Kain dan Habel? Nah, pada penasaran kan? Nah, Kain dan Habel itu siapa sih? Kain dan Habel merupakan anak dari Adam. Nah, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian Adam dan Hawa menghasilkan anak. Nah, anaknya ini, anak yang pertama adalah Kain, dan anak yang kedua adalah Habel. Nah, anak yang pertama, Kain, itu bekerja sebagai petani. Ya, dia menanam berbagai macam tanaman mungkin, ada menanam semangka mungkin, ada menanam ya berbagai macam lah tanaman untuk hasil pertanian ya. Nah, kemudian yang kedua, Habel itu bekerja sebagai gembala kambing domba. Nah, mereka masing-masing ini bekerja dengan giat. Nah, mereka bekerja untuk mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka ini kepada Tuhan. Nah, sampai tiba pada hari mereka akan mempersembahkan, nah, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, sebagian hasil pertaniannya kepada Tuhan. Nah, dan Habel pun juga ikut mempersembahkan kambing dombanya yang sulung, yang terbaik, ya, dengan memiliki lemak yang sehat itu kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Habel. Nah, dan tidak menerima itu persembahan yang diberikan oleh Kain. Sampai pada akhirnya timbul kecemburuan di hati Kain. Dia iri terhadap adiknya. Kok bisa ya persembahan dari Habel diterima, kok persembahan aku nggak diterima? Nah, mungkin seperti itu pikiran Kain pada saat itu. Nah, sehingga muncul pikiran-pikiran jahat di hati Kain, di pikiran Kain untuk mencelakai adiknya. Nah, namun Tuhan tetap mengingatkan kepada Kain untuk tidak berbuat dosa. Nah, tetapi karena pikiran-pikiran jahat, dosa telah menguasai pikiran Kain, akhirnya Kain pun berusaha mencelakai adiknya. Sehingga dia mengajak adiknya pergi ke padang. Kemudian pada saat di padang, dia memukul adiknya, sampai adiknya itu meninggal. Nah, akhirnya Tuhan marah kepada Kain. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa engkau melakukan itu kepada adikmu, kan? Melakukan perbuatan jahat kepada adikmu. Namun di sini Kain tidak mengakuinya. Malahan dia mengatakan, apakah aku penjaga adikku sehingga aku mengetahui hal-hal itu? Nah, dia tidak mengakuinya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan murka kepada Kain dan Tuhan mengutuk Kain.
Nah, Tuhan mengutuk dia bahwa hasil tanah yang ditanami Kain itu tidak akan sepenuhnya memberikan hasilnya kepada Kain lagi, sehingga Kain akan menjadi pengembara. Nah, tetapi Kain memohon kepada Tuhan karena hukuman ini baginya terlalu berat. Nah, dia memohon untuk Tuhan memberikan keringanan kepada dirinya. Akhirnya Tuhan pun tetap memberikan kasih-Nya kepada Kain. Nah, Tuhan memberikan perlindungan kepada Kain bahwa ketika Kain mengembara, barang siapa yang melukai Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu masih memberikan Kain kasih-Nya. Walaupun Kain telah melakukan dosa, yaitu membunuh adiknya, namun Tuhan masih melindungi Kain dari mara bahaya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa seringkali kita itu melakukan dosa. Nah, dan Tuhan itu masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, oleh karena itu kita itu harus berpikir, nah, Tuhan masih mengasihi aku. Nah, bagaimana aku membalas kasih Tuhan, misalnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Nah, jadi adik-adik harus tetap menaati firman Tuhan, seperti itu. Jangan melanggar perintah Tuhan. Nah, karena Tuhan juga itu adil. Tuhan akan memberikan hukuman bagi kita yang melanggar perintah-Nya. Nah, misalnya dalam kehidupan di rumah, nah, adik-adik misalnya disuruh oleh orang tua membersihkan rumah misalnya, atau kegiatan yang membantu orang tua lah. Nah, tapi adik-adik itu gak mau, marah-marah pada orang tua. Nah, nanti itu Tuhan bakal kasih peringatan kepada adik-adik untuk membantu orang tua. Nah, jadi adik-adik bakal dikasih peringatan, entah adik-adik sakit nanti kan, sakit kan nggak bisa juga bantu orang tua. Nah, itu kan juga peringatan dari Tuhan. Nah, jadi ya melakukanlah hal-hal yang baik, misalnya yang benar, yang membantu orang tua, menghormati orang tua, terus mengerjakan pekerjaan sekolah, dan segala macam. Nah, dan dari sini juga kita belajar tentang kasih persaudaraan. Nah, seperti Kain yang membunuh Habel, nah, itu kan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Nah, jadi adik-adik harus melakukan kebaikan terhadap saudaranya. Bukan cuma saudaranya, tetapi semua orang, bahkan musuh kita. Nah, jadi adik-adik bisa, mungkin ada teman-temannya yang kesusahan, adik-adik bisa bantu teman-temannya yang kesusahan. Terus adik-adik bisa mendoakan teman-temannya, mendoakan orang tua, mendoakan bahkan musuh-musuhnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus saling mengasihi, saling berbagi, karena berbagi itu indah ya. Nah, terus kita juga tidak boleh iri hati ya kepada teman kita. Bagi teman kita yang mendapatkan ranking misalnya, kita nggak dapat ranking, nah terus kita iri. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Karena seperti Kain yang iri kepada Habel, akhirnya dosa menguasai pikiran Kain. Akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, jadi kita tidak boleh iri hati. Malahan kita itu harus berpikir, bagaimana ya caranya aku bisa menjadi ranking seperti teman aku ini. Bagaimana caranya aku bisa menjadi ranking 1. Nah, apa yang harus aku perbaiki? Apakah aku harus belajar atau melakukan hal yang lain-lain? Nah, untuk kisah lengkapnya tentang Kain dan Habel, adik-adik bisa baca dari pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya, silakan dibaca. Oke. Sekarang firman Tuhan yang sudah disampaikan telah selesai. Nah, jadi apa yang tadi sudah jelaskan kepada adik-adik, sudah sampaikan, adik-adik bisa lakukan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya adik-adik tetap senantiasa melakukan firman Tuhan.
Nah, sekarang kita akan berdoa. Ikutilah berdoa ya. Tutup matanya. Lipat tangannya. Oke. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau masih memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini bisa kami terapkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa mengasihi saudara kami, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Roh Kudus senantiasa menasihati kami agar kami tidak menjadi anak-anak yang iri hati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi.